Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ala ni'amihi bi jami'i mahamidih wa nuthni alayhi bi alaihi fi badi'il amri wa a'idih wa nashkuruhu ala wafiri ata'ihi wa rafidih ونعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما صدق الله العظيم. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meningkatkan rasa syukur, rasa ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur terhadap banyak nikmat. Begitu banyak nikmat Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Semoga dengan mempergunakan nikmat-nikmat tersebut, insya-Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah melalui lisan kita masing-masing kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menyampaikan salawat itu tidak cukup diwakil-wakilkan. Jadi memang harus Bapak Ibu ya, setelah kita mendengarkan kajian-kajian tentang hadis Nabi, ya kesimpulannya memang ilmu yang kita dengarkan dari Al-Quran, dari hadis itu ya, kita berupaya semaksimal mungkin untuk mengamalkan. Jadi salawat itu tidak cukup diwakil-wakilkan. Contohnya apa wakilkan itu Pak? Saya tinggal di masjid nih Pak Ustadz. Di masjid saya sering dengar salawat. Jadi saya nggak mau lagi di rumah salawat. Bukan begitu. Memang harus kita sendiri Pak. Setiap pagi, setiap sore, di waktu luang kita pun juga harus ya duduk-duduk di rumah, duduk-duduk di kantor. Ya kalau memang kosong waktu gitu kan, baca sholawat Allahumma sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya bagi orang yang sudah biasa pakai baca sayyidina. Bagi yang tidak enggak apa-apa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya. Insyaallah dengan mengisi waktu-waktu kosong itu ya, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, kekurangan-kekurangan kita dalam ketaatan kepada Allah, insyaallah itu akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian digantikan oleh Allah dengan apa? Dengan kebaikan dan kebaikan. Begitu mudah sekali untuk apa Pak? Untuk memperbaiki hubungan dengan Allah itu sangat mudah sekali. Yang penting memang harus dengan dengan kerendahan hati gitu. Kemudian dengan pengakuan, misalnya saya dahulu banyak lalainya. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya dahulu memang kurang perhatian dengan perkara-perkara ibadah. Nah, kerendahan-kerendahan hati, kemudian pengakuan terhadap kekurangan itu insyaallah akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu dengan izin Allah juga derajat kita akan diangkat oleh Allah, kemudian kekurangan-kekurangan tersebut akan dilengkapi dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada
Bab ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan fa atala al-qiyama hatta hamamtu bi amri su'in qila wa ma hamamta bihi qala hamamtu an ajlisa wa ada'ahu ya. Ini hadisnya muttafaqun alaih ya. Bukhari Muslim kemudian ditambah juga Imam Ahmad. Dari sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata dalam riwayat yang sahih ini, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailah. Suatu malam aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atala al-qiyama ya, ketika aku solat bersama Nabi itu fa'atala al-qiyama, lalu Nabi memperpanjang qiyam. Mungkin ya kalau kita yakin saya yakin sih gitu kan, dan kaum muslimin meyakini ya Rasulullah itu bukan hanya malam itu saja ya, solatnya lama itu bukan malam itu saja, cuman suatu malam ini gitu kan Ibnu Mas'ud ikut sholat bersama Nabi. Nah, itu maksudnya Pak ya. Kalau Rasulullah memang sholatnya lama sekali ya sallallahu alaihi wasallam. Fa atala al-qiyam, lalu ketika di malam itu ya aku sholat bersama Nabi, fa atala al-qiyam, Nabi itu sholatnya panjang sekali, lama sekali gitu ya. Hatta hamamtu bi amri su, kata Ibnu Mas'ud, sampai aku punya hamamtu itu punya niat Pak, punya maksud. Bi amri su'in. Bi amrin itu suatu perkara, su itu jelek ya, seperti su khotimah gitu atau apa gitu. Sampai aku punya niat yang tidak baik lah gitu. Punya niat yang tidak baik. Wa ma hamamta bihi? Qila wa ma hamamta bihi? Lalu niat apa yang kamu ingin lakukan pada waktu itu? Ditanya kepada Ibnu Mas'ud ini. Qala, beliau menjawab, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu ya. Aku punya niat ya untuk duduk saja dan membiarkan Nabi sholat sendirian. Nah gitu loh. Nah, itu niatnya Pak. Niatnya bukan enggak pengen ngikut Nabi ya, bukan tidak ingin mengikuti Nabi, tapi apa Pak? Enggak mampu. Nah gitu loh. Nyerah gitu loh. Wah, kalau enggak kuat. Nah gitulah bahasanya. Bukan tidak mau mengikuti Nabi, tidak, tapi enggak kuat gitu loh. Enggak bisa. Enggak sanggup kalau bahasa kitanya. Itu ya kalau bisa kita pahami di sini ya qiyamul lail itu termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga dengan sunnah-sunnah yang lain ya. Intinya yang sudah kita kuatkan di pertemuan yang lalu dalam mengamalkan sunnah itu ya bisa kita simpulkan tidak ada orang yang bisa mengamalkan sunnah Nabi sesempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah Rasul itu adalah contoh yang baik ya, tauladan yang ideal kita. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, idola dalam berbagai perkara, berbagai hal dalam hidup ini ya. Tentang ibadah, Nabilah contohnya yang terbaik. Tentang bermuamalat, contohlah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentang berbagai macam, bergaul dengan orang ya, bergaul dengan keluarga ya, bergaul dengan anak cucu, bergaul dengan tetangga, bergaul dengan masyarakat yang luas ya. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, seperti dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Nabi itu menjadi uswah hasanah bagi kita, idola yang paling ideal. Iya, tidak bisa kita pungkiri ya, Bapak Ibu, banyak orang yang kita kagumi dalam hidup ini ya. Mungkin itu disesuaikan juga dengan background kita ya. Ada bapak-bapak, ibu-ibu misalnya backgroundnya fisika gitu kan, atau kimia. Iya, tidak bisa kita pungkiri ya. Setidaknya kita mengagumi ya Pak, siapa yang
yang menjadi tokoh dan bintang di bidang kita itu. Boleh-boleh saja, tetapi ingat ya, kalau untuk menjadi contoh dan idola yang paling ideal itu harus kita jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu dunia dan akhirat, lahir dan batin. Banyak orang jenius dalam hidup ini ya, dalam dunia ini, tapi jenius itu mungkin ya boleh jadi hanya sebatas dunia ini saja. Gitu loh. Siapa ya tokoh-tokoh yang pintar-pintar di dunia ini ya, hanya cukup di dunia saja, enggak sampai ke akhirat. Tapi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dunia akhirat, lahir dan batin. Nah, jadi maka sangatlah pantas ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, itu hadis yang yang lalu. Hari ini insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-10, hadis yang ke-10 di bab ini. Kalau dari awal kita sudah nyampe ke hadis 104 hari ini insyaallah. An Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, yatba'ul mayyita thalathatun ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun ya, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Subhanallah. Ini Imam An-Nawawi yang mencantumkan bab ini hadis ini dalam bab Al-Mujahadah ya. Sangat cocok sekali, kalau menurut kami sangat cocok sekali. Beliau mengumpulkan hadis ini yang hari ini kita baca, dimasukkan oleh beliau, ditertibkan oleh beliau ke bab mujahadah. Mujahadah itu apa, Pak? Bersungguh-sungguh, berjihad melawan rasa malas. La ilaha illallah. Memang hidup ini memang musuh yang paling berat itu apa kata Pak? Malas. Iya. Kenapa kita misalnya terlambat? Misalnya terlambat untuk jadi hamba soleh. Biasanya musuhnya itu ini Pak, malas gitu loh Pak ya. Kenapa kita biasanya musuhnya itu adalah malas ya, musuh dalam diri sendiri ya. Memang itulah istilahnya perjuangan yang paling berat memang ya. Melawan ya nafsu atau menundukkan ya rasa malas diri kita sendiri ya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis ini? Yatba'ul maita thalathatun. Kalau kita sudah meninggal, kalau manusia sudah meninggal, sudah menjadi mayit, yatba'ul maita thalathatun, kata Nabi SAW. Mayit itu akan diikuti ya. Akan ikut bersama mayit itu berapa Pak? Thalathatun. Thalathatun itu 3 perkara ini, ikut bersama mayit ya. Siapa yang 3 itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Iya, dari rumah ke kuburan 3 ini Pak ikut ya. Dari rumah ke kuburan 3 ini ikut bersama mayit ya. Lalu kata Nabi, fayarji'u itu kembali setelah nyampe di kubur. Apa Pak? Yarji'u ithnani, 2 ini akan kembali ya. Yarji'u ithnani 2 kembali, wa yabqa wahidun. Wa yabqa itu akan tinggal selama-lamanya. Ya, tidak akan kembali lagi ya. Artinya ikut bersama kita, bersama jasad kita. Wa yabqa wahidun kata Nabi. 2 kembali meninggalkan kubur, 1 tinggal bersama kita. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Yang akan pulang itu apa kata Nabi? Ahluhu wa maluhu. Keluarga dan harta yang kita miliki sebanyak-banyaknya dalam dunia ini akan kembali. Ya. Wa yabqa, dan yang akan tinggal apa Pak? Amaluhu. Yang tinggal bersama jasad kita itu, begitulah gambarannya, amaluhu. Jadi hadis ini mengingatkan kita, memotivasi kepada kita ya, menjadi alat untuk melawan rasa malas ya. Saya kalau malas-malas terus ya Allah, kalau enggak sungguh-sungguh ya Allah,
Saya kalau begini-begini terus dalam beramal ya Allah ya, sudah seberapa banyak zikir yang saya biasakan setiap hari misalnya. Sudah seberapa banyak kalimat tahlil itu. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah seberapa banyak dari dahulu ya sampai sekarang kalimat tahlil itu kita ucapkan. Ya, karena itulah yang akan apa Pak? Menjadi yang ikut bersama kita ya, di antara yang waya beqa wahidun itu termasuk itu ya, selain amal-amal yang lain lah gitu kan, bergaul dengan orang dengan pergaulan yang baik, membantu orang, semuanya itu dikumpulkan nanti ya. Di antaranya yang kekal itu apa Pak? Zikir ya, kalimat thayyibah yang kita baca, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Itu yang akan bersama kita nanti. Kenapa? Para ulama ya yang bisa kita pahami, wa yabqa. Yabqa itu yang akan kekal, Pak. Baqa, kekal. Ya, dalam Al-Qur'an apa? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat. Nah, khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Seperti dalam surat apa itu? Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Ini dalil yang sangat jelas sekali dalam surat Al-Kahfi. Al-malu wal banuna, ya, harta dan anak keturunan yang kita miliki itu zinatul hayatid dunya. Ya, itu adalah perhiasan dunia. Ya, kalau memang itu perhiasan boleh kita berbangga. Iya, boleh. Itu sesuatu yang wajar, punya harta banyak, punya aset banyak, hati ini senang, Pak ya. Itu sangatlah wajar ya. Punya anak keturunan yang banyak ya, kita merasa bangga, itu wajar sekali. Tapi ingat, kata Allah Subhanahu wa taala, wal baqiyatus shalihat. Apa Pak? Baqiyah itu inilah yang ya beqa tadi Pak. Ya beqa itu apa? Yang tinggal. Wal baqiyat itu bekal, yang kekal untuk kita. As-shalihah, bekal-bekal yang baik itu lebih baik ya. Nanti yang akan kamu terima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, harapan yang baik, pahala yang baik yang akan kita terima apa? Wal baqiyatus shalihat. Baqiyah, kalau kita merujuk kepada kita tafsir, al baqiyatus shalihat itu maknanya banyak. Boleh kita sampaikan saja. Di antara makna wal baqiyatus shalihatu khairun ya. Wal baqiyatus shalihat itu adalah bekal yang kekal, yang baik, bekal-bekal soleh yang akan menemani kita di alam kubur sampai ke akhirat. Itu di antara makna wal baqiyatus sholihah itu apa? Kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Apa itu kalimat-kalimat thayyibah Bapak Ibu? Iya, yang biasa kita sebut. Itu diulang-ulang, Pak, ya. Jangan misalnya istilahnya kayak pelit-pelit gitu loh, berzikir pelit-pelit gitu. Ya udah, berzikir setelah sholat 3 kali aja gitu kan. Nanti sampai sore gitu, kosong aja waktunya ya. Jangan begitu ya. Diisi waktu kita dengan zikir-zikir, karena zikir-zikir itulah yang akan di antara baqiyatus sholihat yang akan menemani kita di kubur saat kita sendirian. Ya, keluarga sudah nggak ada lagi, balik semuanya Pak. Ya, harta udah diurus oleh keluarga, kita sendiri di alam kubur. Nah, itulah siapa yang akan menemani kita? Itulah amal-amal soleh kita. Wal baqiyatus sholihat ya. Di antara makna baqiyatus sholihat itu apa? Kalimat thayyibah. Atau juga nanti solat yang kita lakukan selama di dunia ini. Ya, semakin banyak solat kita, semakin banyak sujud kita, ruku kita, itulah yang akan menemani kita di kubur nanti. Saat kita berada sendirian itu. Wa yabqa wahidun. Ya.
La ilaha illallah, kalimat thayyibah Pak ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalimat apa lagi? Hauqalah. Hauqalah itu la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Salawat Nabi, Allahumma shalli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad. Ya. Berzikir itu apa Pak? Kalau pesannya dalam Al-Qur'an bagaimana? Zikran katsira. Ini perkara yang mungkin perlu saya sampaikan ya, perlu kita kuatkan. Jadi pesan dari Allah, perintah dari Allah itu berzikir itu apa? Banyak-banyak. Zikran katsira. Saya ingin mengaitkan perkara zikran katsira ini dengan ya masalah-masalah yang ada dalam masyarakat kita ya. Kita terlalu sibuk dengan apa Pak? Zikir keras-keras gitu Pak ya. Yang baik itu adalah zikir diam-diam begini. Ngapain itu zikir keras-keras gitu kan? Yang baik itu begini. Terlalu fokus dengan hal ini. Sebaiknya apa Pak? Semestinya kita itu fokus kepada apanya? Zikron kathironya itu loh. Bukan perkara zikir keras-keras dan diam-diamnya. Tidak. Sebaiknya begitu ya. Fokusnya kepada apa? Kepada zikron kathiro. Jadi kita saya berpesan ya kepada ya bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah-jamaah, kaum muslimin, kaum muslimah yang memang sudah terbiasa berzikir ya, suaranya dijelaskan gitu kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, silakan lanjutkan itu. Tetapi ingat catatannya apa? Apakah di saat diam-diam ya kita banyak berzikir kepada Allah? Itu yang penting Pak ya. Saat kita tidak keras-keras berzikir, saat kita diam, apakah kita sudah banyak berzikir kepada Allah? Itu intinya apa Pak? Banyak-banyak. Sebaliknya juga ya, hamba-hamba Allah yang sudah terbiasa mungkin yang sudah memilih pendapat zikir itu jangan keras-keras, diam-diam saja. Boleh, silakan. Bagus. Ya Pak ya. Tetapi catatannya apa? Apakah di dalam diam-diam tersebut kita sudah banyak berzikir, kan itu Pak ya? Jadi intinya apa? Banyak-banyaknya itu loh, bukan sibuk dengan ya. Nah, untuk secara zahir ya tentu kita secara zahir kita harus berhusnuzon ya. Saya terutama yang menyampaikan perkara ini, saya wajib berhusnuzon kepada kaum muslimin, kaum muslimah, hamba-hamba Allah yang soleh, yang sudah terbiasa berzikir dengan dengan suara yang dijelaskan ya. Saya berhusnuzon ya bahwa di dalam diam pun beliau insya Allah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ya hamba-hamba Allah yang sudah biasa zikir pelan-pelan, tidak mau mengeras-ngeraskan suaranya dalam berzikir. Saya berhusnuzon dalam diam ya beliau juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pesan pentingnya apa Pak? Banyak-banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, berzikirlah kepada Allah banyak-banyak, dzikron yang banyak, dzikron katsira. Itu poin yang penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, yatba'ul mayyita thalathatun. Ya, saat seseorang meninggal, jasad ini sudah jadi mayit ya. Yang akan mengikuti dari rumah ke kuburan berapa? 3 ya. Ahluhu wa maluhu. Kemudian wa fayarji'u thnani wa yabqa wahidun. 2 kembali meninggalkan si mayit, wa yabqa wahidun, 1 tinggal ya. Yarji'u ahluhu wa maluhu, yang akan kembali meninggalkan kuburan itu apa? Keluarganya dan hartanya. Wa yabqa amaluhu, dan akan tinggal itu apa Pak? Amal soleh. Itulah yang subhanallah. Ini juga perlu juga kita sampaikan, kita bukan maknanya bergantung kepada amal. Ingat Pak ya, bukan terlalu bergantung kepada amal. Dengan banyak amal saya akan selamat. Bukan itu. Tetapi setidaknya motivasi bagi kita. Apa yang akan saya bawa selain amal soleh gitu. Kalau nggak ada bekal amal soleh gitu kan. Sedangkan dari kubur sampai ke akhirat itu apa Pak? Perjalanan masih panjang. Ya, perjalanan masih panjang. Nah, setidaknya secara zohirnya kalau kita punya banyak bekal, hati itu akan tenang. Ya. Punya bekal, ya. Punya bekal. Bukan berarti kita bergantung kepada amal soleh. Sehingga dengan banyak amal soleh itu kita sombong. Ini sudah banyak bekal. Tidak. Ya. Sederhananya apa? Dalam perjalanan itu memang perlu bekal. Contoh dalam kehidupan sederhana aja gitu Pak ya.
Ya, kalau kita mau pergi apa Pak? Misalnya pergi mudik, pastilah ya si bapak mengingatkan, Bu, ya sudah beli apa kita Bu, gitu kan, perjalanan kita mungkin 2 hari ke kampung, gitu kan, sudah apa yang sudah disiapkan Bu, gitu kan, roti Pak, gitu kan, jagung goreng atau apalah, kacang goreng, alhamdulillah sudah ya Allah. Begitulah gambaran Bu, senang hati ini, tenang jiwa ini kalau punya banyak bekal. Tapi kalau yang belum gimana? Pasti ketika si bapak nanya ke ibu, Bu, ya sudah beli apa aja nih, kita mau mudik nih 2 hari dalam perjalanan, belum ada apa-apa gitu kan. Lah kok gitu kan. Nah, terus si ibu bilang, ya papa belum kasih duit, gimana mau jajan, katanya gitu kan. Papa belum kasih duit. Nah, ya kalau si papa punya duit banyak, udah ngomong aja Bu. Tapi kalau nggak punya duit gimana? Kan resah hati itu Pak ya, resah. Nggak punya duit untuk membeli bekal. Itulah contoh-contoh sederhana sih dalam hidup ini. Jadi bekal itu memang penting. La ilaha illallah ya. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya semangat gitu loh, mengumpulkan bekal-bekal kebaikan dalam hidup ini ya. Bergairah dalam beribadah. Ya, bergairah dalam beribadah, semangat dalam beribadah itu Bu. Jangan malas-malas. Siapa yang akan menemani kita di saat keluarga sudah pulang semuanya, harta sudah diurus oleh orang lain, aset-aset yang kita miliki berpindah nama. Nah, itu loh. Nah, ini mungkin sebagai penguat bagi kita ya. Rekening-rekening kita itu, aset-aset semuanya itu berpindah nama. Ya, bukan nama kita lagi. Kenapa nama kita nggak dipakai lagi? Sudah habis masanya. Ya, tinggalkan semuanya, tukar namanya itu loh Pak. La ilaha illallah. Itu keadaan-keadaan ya. Yang mau nggak mau ya, la ilaha illallah, kita pasti akan apa Pak? Pasti akan menemukan itu. Pasti akan menemukan. Subhanallah. Ya, ini apa istilahnya, semangat bagi kita ya, jangan malas-malas ya. Saya berpesan ini sebenarnya untuk diri saya pribadi ya. Motivasi bagi kami yang menyampaikan ini ya. Selalu kita berharap kepada Allah diberi kekuatan, diberi bimbingan ya untuk melawan rasa malas, untuk bergairah dalam beribadah. Lanjut hadis kedua hari ini ya. Ani bin Mas'ud juga ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi ya, wan naru mithlu dzalika. Masyaallah ya, wan naru mithlu dzalika. Apa kata Nabi dalam hadis ini ya, rawahul Bukhari wa Ahmad ya, hadis ini kuat sekali. Qala Rasulullah sallallahu Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al jannatu, surga itu kata Nabi, aqrabu min ila ahadikum ya. Surga itu lebih dekat ya kepada salah seorang di antara kalian, min syiraki na'lihi, dari tali sandalnya. Nah, surga itu sangat dekat sekali ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap kita. Wan naru mithlu dzalika, dan neraka pun juga begitu kata Nabi. Ini maksudnya apa Pak? Ya, maksudnya adalah ya surga itu jangan dikira apa Pak? Jangan ngomong-ngomong surga. Nah, mungkin nih kita nih dalam kehidupan kita pernah mendengarkan statement atau apa gitu kan, di saat ada orang yang memberi nasihat tentang alam akhirat, tentang surga, ada yang yang komentar, jangan ngomong-ngomong surga gitu kan, surga itu masih jauh ya, terlalu jauh ngomongnya gitu, terlalu jauh ngomongnya, sekarang dulu gitu kan, perkara dunia ini dahulu kita sibukkan. Itu keliru Pak ya. Menurut Nabi SAW, jangan kamu anggap surga itu jauh. Ya, surga itu sangat dekat sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan neraka. Wan naru mithlu dzalika ya. Wan naru mithlu dzalika. Maksudnya di sini adalah ya, para ulama menyampaikan poin-poin ya. Yang pertama adalah
at-ta'atu muwassilatun ilal jannati. Poin yang pertama dari hadis ini kita sampaikan ya, bahwa ketaatan itu ya sudah kita harus meyakini bahwa ketaatan itu Bapak Ibu muwassilatun ilal jannah. Ya, bahwa ketaatan itu dia bisa menyambungkan. Nah, gitu loh. Muwassilatun itu ya konektor kalau bahasa itunya, bahasa kerennya ya, menyambungkan kita ke surga ya. At-ta'atu muwassilatun ilal jannati wa annal ma'siyah tuaddi ilan nar. Sebaliknya ya, kemaksiatan ya itu akan mengantarkan seorang hamba kepada neraka. Ini kaedah sederhana yang hamba-hamba Allah itu tidak boleh ragu, Pak. Nah, ini nggak boleh ragu ya. Kalau kita taat dengan izin Allah ya, itu akan mengarahkan kita, menyambungkan kita ke surganya Allah. Sebaliknya kalau kita maksiat itu akan menyambungkan kita, menggiring kita kepada neraka. Kenapa hal ini perlu dikuatkan? Banyak dalam kehidupan sekarang itu keraguan-keraguan. Nah, gitu loh Pak ya. Istilahnya dikampanyekan ya. Nah, bagi orang-orang yang tidak punya bekal ya, tidak punya background ya, Al-Qur'an dan hadis yang kuat, ia ragu Pak. Ya. Saat berbuat ketaatan kemudian kita ragu, ketaatan ini bisakah ya menyampaikan kita ke surganya Allah? Ya, kalau kita tahu dengan hadis ini harus yakin, nggak boleh ragu ya, dengan izin Allah. Kita bisa pastikan dengan izin Allah bahwa segala ketaatan itu insya Allah akan menyambungkan kita kepada surganya Allah ya. Kemaksiatan pun juga begitu, harus kita yakini ya. Dengan begitu ya, saat kita berbuat taat kita akan semangat, dan saat kita berbuat kesalahan kita itu akan resah. Inilah di antara buahnya pentingnya sebuah keyakinan dalam memahami hal ini. Nggak ragu-ragu gitu loh. Saat kita berbuat salah, resah hati ini. Iya ya, saya tadi berbuat begitu, resah. Nah, di saat resah dan khawatir itu ya, marilah kita memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya poin berikutnya ya, taat akan menyambungkan ke surga, maksiat akan menggiring seorang hamba ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Terus mukhalafatul hawa tariqun ilal jannah wa muwafaqatul hawa fil ma'siyah yufdi ilan nari. Nah, ini mirip-mirip juga. Mukhalafatul hawa, mukhalafah itu tidak mengikuti hawa. Ya, mukhalafah itu Pak, misalnya hawa nafsu kita ngajak gini, nggak mau, itu mukhalafah, menentang gitu loh, berbuat kebalikan. Nah, misalnya, ayo minum khamar, ya, dia diajak oleh nafsu kita, minum khamar. Nah, terus mukhalafah, saya nggak mau, itu mukhalafah, nggak mau. Nah, itu ya, mukhalafatul hawa. Ya, tariqun ilal jannah, melawan ya hawa nafsu itu, tidak mengikuti hawa nafsu itu ya, dalam kaedahnya tariqun ilal jannah, itu adalah jalan menuju surga ya. Sebaliknya wa muwafaqatul hawa fil ma'asi ya, dan mengikuti, muwafaqah itu mengiyakan Pak. Nah, gitu loh. Disuruh digiring oleh hawa nafsu, ayo durhaka kepada kedua orang tua, jangan hargai orang tuamu ya. Muwafaqah itu mengiyakan, iya, kemudian dipraktekkan gitu kan ya. Durhaka kepada kedua orang tua ya, murid-murid di sekolah tidak mau taat, tidak mau menghormati guru, kemudian diiyakan, muwafaqah mengiyakan, itu akan mengajak, menggiring kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terakhir dalam hadis ini, walaisa bainal insani wal jannati wan nar ya, bainal insani wal jannati wan nar illa ayyamut. Nah, ini perkara bahwa surga dan neraka itu sangat dekat sekali, bahwa tidak
Tidak ada sesuatu di antara manusia, ini surga, ini neraka gitu kan. Tidak ada pembatas ya Pak ya. Tidak ada pembatas di antara manusia dan surga, di antara manusia dan neraka, kecuali illa ayyamut. Kecuali apa Pak? Kecuali sudah mati. Artinya apa? Beda batasnya itu hanya mati saja. Maksudnya apa? Seorang hamba kalau sudah mati, gitu loh. Kalau sudah mati itu artinya sudah Pak? Sudah nampak surga dan neraka itu. Jadi enggak cocok sekali ya. Kalau kita memahami bahwa surga itu jauh, sehingga karena surga itu jauh, jangan ngomong-ngomong surga dulu ya. Itu keliru ya. Misalnya enggak takut berbuat maksiat ya. Kemudian kita tidak takut dengan nerakanya Allah. Jangan ngomong-ngomong neraka dulu gitu loh. Karena neraka itu jauh. Keliru Pak ya. Tidak ada batas dan bedanya kecuali apa? Ketika mati. Maksudnya apa? Di saat hamba sudah mati itu sudah berhadapan ya, sudah berhadapan dengan apa? Surga dan neraka, sekalipun memang yang hakikinya gitu kan. Ya, nanti di hari akhirat. Dari mana? Nah ini dia. Dari mana ya dalil ini bisa kita pahami agar lebih kuat lagi? Bukankah kita sudah sering dan kita sudah sering membaca doa Nabi untuk mayit? Waja'al gimana? Doa kita untuk si mayit. Waja'al qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kubur si mayit yang sudah meninggal ini ya Allah. Jadikanlah kuburnya sebagai apa? Raudhah. Taman surga. Artinya apa? Surga itu sudah dirasakan oleh mayit ketika dia mati. Bukan jauh-jauh, tidak. Di saat mati ya, makanya batasnya itu hanya mati saja. Di saat seorang hamba sudah mati, itu sudah merasakan ya. Kalau dia soleh, bagaimana? Maka dia sudah merasakan ya. Harumnya surga, nikmatnya surga. Itu belum yang yang hakiki itu loh Pak. Itu doa Nabi SAW. Wala taj'al qabrahu hufaran niran ya. Dan jangan engkau jadikan ya Allah kubur hamba ini ya. Hufar itu apa Pak? Hufrotan min hufarin niran. Hufro itu lobang. Lobang yang mana berisi neraka gitu loh. Lobang yang panas, sumber api. Jangan engkau jadikan ya. Itu artinya apa? Di saat mati yang tidak taat itu sudah merasakan ya. Sudah merasakan bagaimana keadaan neraka tersebut. Nah, ini dalil penguat Pak bahwa surga dan neraka itu tidaklah jauh. Batasnya apa? Hanya saat mati. Kalau sudah mati, maka yang soleh-soleh, hamba-hamba yang soleh itu sudah merasakan. Nah, satu lagi hadis penguat. Nah, ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Idza wudi'atil janazatu tamalaha rijalun ala a'naqihim. Apabila wudi'atil janazatu, apabila jenazah sudah diletakkan di mana Pak? Di kerenda. Keranda. Apabila idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah itu wudi'at itu diletakkan di keranda. Tamalaha rijalun ala a'naqihim. Kemudian orang-orang membawanya di atas apa? Di atas ini. A'naq itu apa Pak? Bahu atau punduk. Nah, sudah mulai begini Pak. Sudah diletakkan di sini dulu, kemudian mulai ya. Ar-rijalu yahtamilunaha ala a'naqihim. Qalat. Lalu jenazah itu berkata, kata Nabi dalam hadis ini Pak. Apa dia berkata? Wa in kanat sholihah ya. Apabila jenazah itu solihah, kata Nabi, wa in kanat sholihah qalat. Jika di saat dia mulai digiring itu ya, kalau jenazah itu solehah, kata Nabi, qalat, dia berkata, dia menyeru kepada yang angkat Pak. Qaddimuni, kata Nabi ya. Kalau jenazah itu solehah, dia menyeru apa? Qaddimuni, segerakan aku.
Segerakan aku. Nah, gitu loh Pak. Masukkan aku cepat ke dalam kubur. Karena aku ingin merasakan apa? Iya. Apa? Raudhatun min riyadil jannah tadi Pak. Sekalipun surga itu memang masih itu ya. Tapi sudah merasakan kenikmatan. Pengen menikmati. Gitu loh. Amal-amal soleh yang telah aku persembahkan lillahi ta'ala selama hidup ini. Qaddimuni. Segerakan aku. Ya. Wa in kanat ghairu salih, kata Nabi. Jika jenazah itu ghair salihah, tidak taat kepada Allah, tidak hamba-hamba yang soleh, jenazah yang solihah, qalat li ahliha, jenazah itu akan menyeru kepada keluarganya, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata jenazah yang tidak solehah? Dia berkata kepada keluarganya, ya wailaha. Aduh, begitu loh Pak. Ya wailaha itu ya penyesalan. Ya wailaha, aina tadhhabuna biha? Mau dibawa kemana saya ini? Mau dibawa kemana saya ini? Gitu loh. Dia teriak-teriak Pak. Terus kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Nah, ya. Suara teriakan mayit itu Pak, ya wailaha aina tadhhabuna biha, gitu kan. Celaka aku. Mau dibawa kemana aku ini, gitu loh. Kata mayit yang tidak solehah tadi. Lanjut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yasma'u sautaha. Teriakan mayit yang tidak mau digiring tadi itu didengar oleh kullu syai'in. Wa yasma'u sautaha kullu syai'in. Suara keluhan, teriakan, penyesalan mayit itu didengar oleh segala sesuatu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mendengar suara teriakannya itu, illal insan, kecuali manusia. Manusia tidak mendengar teriakan dan tangisan mayit yang enggak mau dibawa ke kubur itu, Pak. Walau sami'al insan, ya, wa idza sami'al insanu la sa'iqa, ya. Kalaulah manusia bisa mendengarkan suara teriakan itu, kata Nabi, la sa'iqa. La sa'iqa itu akan, kita ini Pak, kalau mendengarkan suara teriakan mayit yang tidak mau digiring ke kubur itu, pasti akan terpingsan kita Pak. Kalau didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara mayit. Itulah mungkin diantara hikmah disimpan gitu kan. Agar apa? Ya memang sungguh-sungguh gitu. Jangan ragu-ragu, beramal solehlah dalam hidup ini. Beramal solehlah dalam hidup ini. Tentu kita ditantang. Karena memang suara-suara penyesalan itu tidak didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'al insanu la sa'iqa. Jika insan mendengarkan suara teriakan ya wailaha aina tadhhabuna biha, kemana aku ini dibawa? Jangan dibawa kemana-mana. Ya, aku takut dengan kubur. Ya. La sa'iqa. Kalau kalimat-kalimat teriakan itu, kalau kita dengar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sa'iqa, pasti akan kita pingsan, ya. Pasti akan kita mungkin salat semua orang, Pak. Ya. Orang kalau mendengarkan teriakan mayit yang enggak mau dibawa ke kubur itu, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara-suara mereka itu, saya yakin la ilaha illallah, masjid itu penuh Pak besoknya itu, Pak. Ya, masjid penuh, kemudian orang berzikir semua di kantor-kantor, di pasar-pasar berzikir semua. Kenapa berzikir Pak? Gitu kan? Ditanya, aduh kemarin saya dengar suara mayit gitu kan, dia teriak-teriak gitu. Ya, tapi itulah hikmahnya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hikmah kenapa amal-amal soleh kita selama di dunia ini tidak dinampakkan. Itu sebagai itu Pak sebenarnya sebagai ujian keimanan. Kamu yakin enggak ya bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, Allah dalam Al-Qur'an, ya, dari hadis-hadis Nabi, Rasulullah telah berpesan bahwa kalau beramal soleh pasti semuanya akan dibalas kebaikan oleh Allah. Kalau beramal yang ghair soleh, tidak soleha, semuanya akan dibalas keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan amal itu enggak nampak, tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu? Itulah merupakan suatu Pak? Ujian keimanan bagi kita. Yakin enggak kita beriman itu? Itu dia. Yakin enggak sekalipun amal itu tidak dinampakkan, tapi memang dengan penuh keyakinan, iya ya Allah,
di akhirat nanti amal itu akan saya dengan izinmu ya Allah, amal itu akan saya dapatkan dengan penuh dengan penuh keimanan. Coba kalau kita bayangkan kalau amal soleha itu ya Pak ya, berbentuk angka-angka gitu. Berbentuk apalagi emas kepingan seperti ya kepingan logam emas ya. Tentu semua orang akan bersemangat. Ya, contoh kita sholat subuh ini gitu kan, sholat subuh itu kalaulah ya poin-poin sholat subuh itu seperti nominal di rekening gitu kan. Ya, setelah sholat subuh silakan cek rekening masing-masing 5 juta pasti ada gitu kan. Itu pasti semua gitu, ramai ini masjid itu. Setelah sholat subuh ya, bukan berzikir gitu kan, tapi setelah sholat subuh cek rekening semua gitu kan. Jadi ya kurang cocok juga. Itulah mungkin hikmahnya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Ujian keimanan. Yakinkah kita dalam beramal? Mungkin cukup itu dulu, semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua mendengarkan. Tentu setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak sekali hikmah dan ilmu dari pancaran-pancaran ilmu dari hadis Nabi, dari Al-Quran tersebut, kita tentu selalu berharap kepada Allah, beri kami kekuatan ya Allah untuk mengamalkan. Kan itu penting Pak ya. Untuk mengamalkan ya Allah, beri kami kemampuan dan kekuatan. Karena ya sekalipun kita mengetahui ini baik ya kalau kita tidak diberi kekuatan, petunjuk dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tetap saja ya jiwa ini tidak akan bergairah dalam beribadah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.